Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sudalhar. Bagaimana kabar Anda? Semoga kita semuanya sehat, bahagia, dan sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi sesuatu informasi, yaitu tentang penggunaan pupuk hayati Feng Shui. Nah, izinkan saya untuk share screen supaya nanti informasi yang kami sampaikan bisa lebih bisa diterima. Baik, apakah ini sudah terlihat dari layar Anda? Bentar ya, masih perlu waktu kayaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sugeng dalu, pripun kabari? Sehat-sehat mawon nggih? Nggih, wonten ing kesempatan punika dalam nyuwun izin badhe caos informasi nggih menika terkait sosialisasi pupuk hayati Feng Shui. Nah, ingkang sepindah kula niki sanes tiang tani. Ning kula badhe atur informasi ingkang nate kula pikantuk nggih menika babagan pertanian. Gitu. Nah, kemudian saya ini bukan ahli pertanian. Saya bukan seorang petani, tetapi saya hanya akan berbagi informasi tentang pertanian, khususnya tentang pupuk hayati Feng Shui. Nah, kayak kenapa kok kados ngaten? Nek panjenengan sedaya perhatosaken, riyen niku wonten kathah penyakit sing dialami kalih tiyang piyayi, tiyang kutha, misalnya penyakit stroke, jantung, kanker, tumor, kencing manis. Nek di napa perhatosaken penyakit-penyakit niku sakniki nggih kathah teng desa-desa. Napa teng mriki nggih enten penyakit stroke, jantung, kanker, tumor, kencing manis. Nah, enten nggih. Nah, jadi dulu tuh penyakit yang diderita kayak penyakit-penyakit tumor, kanker, kencing manis, stroke itu biasanya diderita oleh orang-orang kota, orang-orang yang priayi gitu. Tapi kok ya banyak sekarang di desa-desa itu orang yang menderita penyakit seperti itu. Orang desa ada yang kena stroke, kena penyakit jantung, kena kencing manis, tumor, kanker. Apa di desa ini juga begitu? Nah, baik. Kalau itu diperhatikan, Bapak Ibu, ternyata itu ada kaitannya dengan pemakaian pupuk yang kita gunakan. Jadi, pupuk-pupuk selama ini digunakan itu mengandung bahan kimia, sehingga hasil bumi yang kita konsumsi itu sudah tercemar dengan bahan kimia. Dan itulah kemudian memicu terjadinya berbagai penyakit. Nah, ngoten niku nggih. Terus mergi pertanian kula panjenengan niku ngagem bahan kimia. Nah, sak menika tuh kathah penyakit-penyakit sing kedadosan tenggene desa kula panjenengan sedaya. Amargi napa? Hasil bumi sing ditedhok kula panjenengan sedaya niku pun mengandung bahan-bahan kimia. Lah, terus ngoten niku. Lah mila nyuwun izin panjenengan sedaya ing kesempatan menika kula badhe atur informasi nggih menika babagan pupuk hayati Feng Shui, PHF pupuk hayati Feng Shui ingkang menggunakan teknologi mikroba supaya petaninya itu sehat, biayanya hemat, panennya meningkat. Nah, niki sering kula sak kanca arani nggih menika program tasbih pangkat. Petaninya sehat, biaya hemat, panennya meningkat. Nah, Bapak Ibu, untuk itulah izinkan saya berbagi informasi tentang PHF pupuk hayati Feng Shui, yaitu teknologi mikroba yang kemudian kita punya program namanya petaninya sehat, biaya hemat, dan panen meningkat. Nah, kita singkat dengan tasbih pangkat. Nah, Bapak Ibu,
upami panjenengan niku kagungan tanaman kados ngeten iki. Nah, tanaman kados ngeten iki Bapak Ibu. Tanaman apa niki? Mangga, duren, nongko, pepaya, kates nggih. Nah, kalau Bapak Ibu punya tanaman seperti ini, kira-kira seneng nggak ini? Nah, tentu seneng ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya apa namanya? Tanaman seperti ini tentu menyenangkan. Gitu. Nah, lalu misalkan lagi punya tanaman seperti ini ya. Ada cengkeh, cabai, belimbing, apokat, ketela, menyok, lajeng salak ya, termasuk ada salak. Nah, demikian juga jeruk gitu. Nah, niki wonten malih nggih niku buah naga. Ada juga buah naga. Nah, terus ada tebu, kopi, pisang, ya, wonten tebu, kopi, pisang. Nah, niki gandum kalih pantun, termasuk jagung dan padi. Pripun nek tandurane panjenengan kados niki? Temen, kalau tanaman Bapak Ibu petani seperti ini suka? Iya, menyenangkan. Nah, demikian pula Bapak Ibu, di Indonesia itu terkenal dengan negara agraris. Negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas profesinya petani. Kemudian lahannya subur, tongkat kayu ditancap jadi tanaman. Nah, Indonesia itu terkenal banget loh Bapak Ibu, gitu. Tanahnya pun subur, gitu. Masyarakat pun petani. Nopo-nopo ditanam sarwo tukul, gitu. Nah, nanging kenging nopo, gitu. Kok Indonesia itu dikenal masih impor bahan baku dari hasil pertanian, beras, jagung, kedelai, tapioka itu tasih impor sedoyo lho. Ya, terus kenging nopo ngaten iki. Jadi, walaupun kita negara Indonesia, negara agraris, negara pertanian dan subur, tapi kenapa kok masih impor hasil pertanian? Nah, pertanyaan ada dua nih. Kenapa? Apa lahannya kurang luas atau cara ngolahnya yang kurang benar? Nah, menurut jenengan kenapa, Pak? Apa mergi sabine kurang liar, apa sing pengelolaan sabine sing kurang tepat? Nah, niki upami sawahe ditambah nek tambah pados sawah teng pundi niki. Pun angel nggih. Nah, kecuali sabine ditingkat ngoten. Nah, berarti sing saged napa? Cara ngolah sabin sing sae. Jadi kalau kita mau nambah lahan, kesulitan lah kita itu. Mau nambah kemana lagi? Kan nggak ada sudah. Apa masa sawahnya ditingkat kayak di negara Jepang itu ya? Kalau bangun gedung yang paling atas adalah lahan untuk berkebun. Nah, terus ada masalah di pertanian kita, yaitu bagaimana pertanian itu bisa pertanian sehat, ramah lingkungan, hasilnya juga meningkat. Nah, terus pripun carane pertanian kula panjenengan niku pertanian kang sehat, terus tidak ngerusak, mboten ngerusak lingkungan, lajeng apa hasilnya saya kathah. Lah niku lho, yang penting niku. Nah, pripun carane nek nambah lahan sulit. Gitu. Nah, supados hasil pertanian kula panjenengan meningkat, niku napa sing perlu diperhatikan nggih ingkang sepindah niku jenis tanahipun. Wonten tanah abrit, tanah petak, tanah cemeng. Nah, napa teng desa mriki nggih enten tanah sing model ngoten niku. Nah, ingkang kalih jenis kesuburan tanah. Sabin kula panjenengan termasuk sing subur apa sing boten. Lajeng topografi andan-andan redok napa geneng, napa miring. Nah niku kan kedah ditingali niku. Terus cuaca wancine Jawa rendeng napa tiga napa labuh. Nah, malih nggih menika irigasi wonten oncoran toya napa mboten. Lajeng malih niku bibit. Nah, termasuk Inpari napa Sempat napa IR juara napa bisi. Nah, lajeng malih nggih pupuk. Nah, rabuke lajeng nggih niku teknologi. Teknologi itu macam-macam, Pak.
Nek jenengan pirsani teng Kiwa Tengen saniki kathah kombi niku termasuk teknologi. Ning wonten kesempatan punika kula mboten badhe crita teknologi mesin nggih. Sing badhe kula aturake informasi teknologi pupuk. Nah, jadi gitu Bapak-bapak. Produksi hasil tani kita itu dipengaruhi satu jenis tanah. Tanahnya bagaimana nih? Tanah hitam, tanah merah, tanah kuning. Nah, terus kesuburan tanah juga berbeda lah. Ada tanah yang memang subur, ada tanah yang memang tidak subur. Termasuk topografi, jenis tanah yang posisinya bagaimana. Apakah terasering, apakah di atas dataran tinggi, dataran rendah. Termasuk juga iklim, penghujan, kemarau itu beda. Adakah irigasi? Nah, kemudian juga bibit. Bibitnya yang termasuk inpari atau C4 atau 64 atau IR atau juara atau bisi. Nah, itu adalah bibit. Termasuk juga pupuk, ya, juga termasuk teknologi. Nah, misalkan di sekitar kita sekarang ada teknologi ya, kombi, terus ada lagi mesin traktor, bahkan sekarang ada traktor yang tanpa dikemudikan, dikendalikan melalui remote. Nah, ada kan seperti itu. Nah, cuman pada kesempatan ini kita tidak akan bahas teknologi mesin ya, kita akan bahas teknologi tentang pemupukan. Nah, terus Bapak-bapak, ingkang perlu panjenengan sedaya pirsa nggih menika tanduran kula panjenengan niku mbetahaken kebutuhan namine unsur hara. Nah, unsur hara niku perangane wonten makro, wonten makro utama kalih makro sekunder, wonten mikro. Nah, baik makro maupun mikro niki dibetahaken tanduran kula panjenengan sedaya. Betahe wonten sing kathah, wonten sing gedhe. Mas ya sekedhik Mas kathah niki dibetahke nek mboten tercukupi, mboten terpenuhi kebutuhanipun tanduran panjenengan sedaya, mangke tandurane badhe wonten gangguan. Nah, lah kebutuhane napa mawon niku? Ingkang kathah dibetahke niku nitrogen, fosfat, kalium. Nah, niki sing paling kathah. Niki memang banyak dibetahke kalian tanduran. Lajeng wonten sing dibetahke malih niku sulfur, magnesium, kalsium. Nah, cuma niki mboten sepira jenengan sadari. Napa malih sing kebutuhane sekedhik wonten boron, seng, besi, mangan, tembaga, molybdenum, natrium, aluminium. Nah, ibu-ibu niku aluminium biasanya damel panci, wajan, dandang, subluk ngoten nggih. Nah, niki kandungan tenggene tanah, Pak. Nggih enten kandungan sing ngoten niku. Ning sekedhik. Meskipun sekedhik nih kedah dipenuhi, nek mboten mangke gampang kena penyakit. Nah, jadi kebutuhan unsur hara tanaman kita itu ada yang unsur makro, ada yang unsur mikro. Nah, makro itu yang banyak dibutuhkan seperti nitrogen, fosfat, kalium, termasuk sulfur, magnesium, dan kalsium. Itu banyak dibutuhkan. Ada juga yang sedikit dibutuhkan. Ada boron, seng, besi, mangan, tembaga, molybdenum, natrium, dan aluminium. Nah, ini sedikit dibutuhkan, tapi meskipun sedikit harus tetap dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Berarti tanamannya nanti jadi nggak sehat. Hasil panennya nggak bagus. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, Bapak Ibu, ada cara memenuhi unsur hara. Yang pertama adalah secara organik. Organik itu unsur hara diperoleh dari unsur asli tanah. Terus pupuk kandang, kompos, terus sampah yang dibusukkan. Itu namanya organik. Nah, terus Bapak-bapak, tanduran kula panjenengan niku nggih memenuhi kebutuhan ini saking beberapa cara. Cara ingkang sepindah menika cara organik. Niki cara pertama nggih. Nggih menika tanduran kula panjenengan niku mencukupi unsur hara dari unsur asli tanah, lajeng saking pupuk kandang arupi teletong, lajeng ugi air kencing sapi, wedhus, niku. Lajeng kompos pembusukan dari sampah. Niku ingkang cara pertama, cara sepindah. Mergi enten cara yang berikutnya nggih menika napa? Cara menggunakan fisika. Jenengan teng sabin macul, gebyah, nyeket, petol, ngrakal, ngluku, nggaru, traktor niku adalah secara fisika mengolah supados apa tanah sing ana teng ngandhap dadi teng inggil dadi teng ngandhap. Mergi napa? Tanah sabin kula panjenengan niku butuh ambekan. Cuma ambekane beda kali ambekan kula panjenengan sedaya.
Nah, ambekane napa? Nek tanah niku gepok kalih udara bebas, angin niku mengandung nitrogen bebas. Maka ada bakteri di tanah, ya, bakteri di tanah yang bertugas mengikat nitrogen. Nah, ya, cara memenuhi kebutuhan saudara yang kedua yaitu dengan cara fisika, Bapak-bapak, yaitu apa? Mengolah sawah menggunakan cangkul, membajak traktor agar tanah itu berubah posisi yang di bawah menjadi di atas menjadi di bawah supaya ada bersentuhan dengan udara bebas. Karena pada saat udara bebas itu bersentuhan dengan bakteri yang ada di tanah, maka nanti nitrogennya diikat. Yaitu cara memenuhi kebutuhan unsur yang kedua yang menggunakan fisika. Yang pertama tadi apa? Organik. Yang kedua fisika. Yang ketiga yaitu menggunakan cara kimia. Yaitu apa? Menggunakan pupuk kimia. Misalkan urea, TSP, KCL, NPK. Itu adalah pupuk yang sering beredar di masyarakat tani yang menggunakan unsur kimia. Kimia itu adalah buatan pabrik. Nah, terus ngoten Bapak, cara ingkang sepeda mau napa memenuhi saudara dengan cara alami, organik. Cara yang kedua ngene iku napa? Fisika, macul ngluku garu. Ingkang ketiga, angka ketiga nggih menika cara memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman ngangge kimia. Kimia niku saking pabrik, Pak, pupuk buatan pabrik. Nggih menika sing jenengan pun napa akrab namine enten urea, TSP, KCL, NPK niku damelan pabrik secara kimia. Nah, contoh ya, wonten kandungan urea niku mengandung nitrogen 46%. Nek jenengan waos tenggene sarung glangsing utawa karunge urea niku kan tertulis nitrogen 46%. Padahal mestinya kan 100%. Lah kalau niku namung 46% terus 54% niku nopo? Niku ternyata pabrik niku ndamel urea saged ungkul di demek saged niku mergi ngandung nitrogen diikat ngangge amonia. Karena nitrogen itu sebetulnya bebas udara itu ada nitrogen. Tapi nek pabrik adol hawa ini kan boten saged. Sagednya apa? Diikat ngangge amonia dalam bentuk padat jadilah urea. Dados sing 54% niku Pak, niku amonia, sing 46% nitrogen. Nah, termasuk ugi TSP. TSP ini namung 40%. Lindungi apa? Campuran barang yang lain. Nah, termasuk KCL. Nah, dan juga NPK. Nah, terus nek ngoten niku sing perlu jenengan pahami, nek urea niku mengandung nitrogen 40%, sing 54% niku napa amonia, ternyata amonia niku saged menjadi racun bagi sawah tanah kula panjenengan sedaya. Nah niki sing nek tinggi terus-terusan amonia niki nanti bisa merusak kadar bakteri yang menguntungkan bagi petani. Nah, jadi begitu. Pemakaian bahan kimia yang terlalu lama, pupuk kimia nanti akan berdampak yaitu rusaknya struktur tanah, rusaknya bakteri yang ada di tanah. Karena apa? Kimia tadi selain mengandung nitrogen juga mengandung amonia misalnya. Termasuk nek kula panjenengan cermati, Bapak-bapak, TSP niku kok wonten peringkilan niku krikil napa-napa lah. Nah, niku jenengan coba diperhatikan. Itu kerikil atau apa kok banyak yang butiran-butiran itu. Kalau ya mungkin sudah ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab menyampur komposisinya. Sehingga komposisinya bukan lagi pupuk yang menguntungkan tapi malah barang yang lain. Nah niku mungkin mawon enten sing ngoplos, Pak. Dados mboten murni pupuk malih niku. Nah, dados petani niku memenuhi kebutuhan tanaman itu ada 3 cara. Cara pertama organik, cara kedua kimia, cara ketiga fisika, gitu. Organik ngagem unsur asli termasuk pupuk kandang, kimia ngagem pupuk-pupuk buatan pabrik, fisika ngagem pengolahan sawah. Nah, sing menika efeknya, gitu. Nek ngagem pupuk kimia jangka panjangnya satu, tanahnya rusak, gitu. Lajeng napa? Taneman niku gampang kena penyakit gopok. Akhirnya napa? Saya dangu cara mengolah sawah niku saya biayanya mahal, larang. Lajeng panen saya dangu saya sekedhik. Nggih betul mboten?
Jadi Bapak-bapak kalau kita perhatikan pemakaian pupuk kimia itu efeknya satu, ya, tanah kita rusak, ekosistemnya menjadi rusak, bakteri yang menguntungkan bagi petani mati. Yang kemudian gilirannya adalah biaya operasional menjadi lebih mahal. Terus hasil panen menjadi lebih sedikit. Nah, ini kan nggak bagus bagi petani. Nah, untuk itu kita perlu namanya terobosan teknologi. Terus kalau pengen itu perlu namanya terobosan. Terobosan ingkang badhe kula sampaikan menika terobosan penggunaan teknologi biologi yang namine agricultural growth promotion inequalent. Yaitu napa? Yaitu sebuah campuran cairan mengandung hormon tumbuhan, gitu, mengandung bakteri penambat nitrogen, mikroba pelarut fosfat dan penghasil selulus. Nah, ini gitu bentuknya gini kok pupuk cair sing mengandung berbagai komposisi nggih menika napa asubrillium, azotobakter, mikroba pelarut P, lactobacillus, mikroba pendegradasi selulus, hormon pertumbuhan, enzim selulus, pseudomonas. Nah, jadi ini adalah pupuk yang mengandung makhluk hidup yang namanya biologi terdiri dari berbagai mikroba dan bakteri. Nah, lajeng namanya Feng Shui, namine Feng Shui. Nek yang Jawa niku biasanya namine kan Sune teng ajeng, Sudirman, Soeharto, Suparlan gitu. Nah, niki kok tengguri. Akhirnya kata tiang tani sing panggih kula niku digantos jenenge mboten Feng Shui dadi Supeng. Nah, ini banyak orang Jawa yang namanya kan pakai awalan Soeharto, Sudirman, Suparlan, ya toh. Nah, kemudian karena ini sunya di belakang, Pengsu, seringnya petani yang ketemu saya itu mengubahnya jadi Supeng. Nah, terus yang penting lagi, pupuk ini sudah dapat izin dari Departemen Pertanian itu sejak 2009. Terus Bapak-bapak, niki pupuk pun diterbitke izin edar saking Departemen Pertanian itu tahun 2009, terus pun 14 tahun. Nek jenengan dereng semerep nembe tepang berarti pun carry umat. Jadi kalau ada yang belum paham ini berarti sudah ketinggalan informasi. Ya. Nah, ini sudah 2009, sudah 14 tahun. Diolah dengan teknologi modern. Nah, melibatkan orang yang paham ilmu kesehatan dan ilmu pertanian, karena ini mengandung bakteri dan mikroba, dipilih, diteliti, jangan sampai bakterinya itu merugikan manusia. Dipilih bakteri-bakteri yang memang bermanfaat untuk pertanian. Terus Bapak Ibu ampun khawatir, mergi napa? Niki bakteri ini pun dipilih bakteri yang baik, bukan bakteri yang jahat, bakteri yang kemudian membantu tiang tani. Ngaten nggih? Nah, akhirnya napa? Niki kita bisa menggunakan teknologi kimia, fisika, organik dan biologi secara berkesinambungan. Terus nek pakai teknologi pupuk Feng Shui ini lengkap, Pak. Di samping kita masih menggunakan misalkan pupuk kandang, di samping kita masih menggunakan pupuk kimia dan juga masih mengolah sawah, kita ada ya yang lebih membantu petani yang membuat sawahnya semakin subur dan hasil panennya meningkat, yaitu menggunakan teknologi biologi namanya pupuk Feng Shui, nah, atau supeng wau ya. Nah, pupuk hayati Feng Shui ada yang cair, ada yang padat. Wonten sing bentuke toya, wonten sing bentuke butiran, gitu. Nah, ingkang dalam sak kanca niki mangke sosialisasikan niku sing bentuk cair. Ya. Lah napa to sakjane pupuk hayati niku? Apa sebenarnya pupuk hayati itu, Pak? Nah, pupuk hayati itu yaitu pupuk yang mengandung biofertilizer, penyubur tanah mengandung mikroba hidup, berfungsi meningkatkan kemampuan akar tanaman menyerap unsur hara dari dalam tanah guna mendukung pertumbuhan tanaman. Mikroba tadi membantu mengurai unsur yang ada pada tanah menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tanaman. Terus yang disebut pupuk hayati itu beda dengan pupuk organik. Pupuk hayati itu benten kali pupuk organik, Pak. Nggih benten kali pupuk kimia. Pupuk hayati itu mengandung penyubur
dari makhluk hidup, mikroba dan bakteri. Terus pupuk ini mangke ada namanya mikroba dan bakteri. Nah, itu makhluk hidup, cuma tidak kelihatan. Nah, terus nopo? Nah, niki manfaatnya nggih. Pupuk niku namine pupuk Hayati Pengsu. Niku mengandung Bacillus 3sp, Rhizobium sp dan Trichoderma. Jadi ini komposisinya, Pak. Ada Bacillus, Rhizobium dan Trichoderma. Lah, manfaatnya apa? Mempercepat perkembangan benih. Ya, terus nek sing sae niku Pak, jenengan nek badhe tanem, bibit niku direndam ngagem pupuk niki riyin. Kesane apa? Pertumbuhannya cepet. Nah, ngoten niku ideale. Nek pun kadung tanam pripun nggih mboten apa segera disusuli pakai pupuk niki. Jadi yang ideal itu sejak membibit ya, menyiapkan bibitnya itu direndam biji bibitnya itu menggunakan pupuk di Pengsu. Satu tutup untuk 1 liter air. Terus sak tutup niku nggih kangge 1,5 liter air. Terus dicampur ngali bibit, air kurang tambah air, tambah pupuk malih. Ngoten. Kalau masih kurang tambah air, tambah pupuk lagi. Perbandingannya 1 tutup untuk 1 liter. Nah, tutupnya seberapa toh? Nah, tutupnya kados niki lho ya. Tutupnya seperti apa? Tutupnya nanti sebentar, seperti ini. Nah, sebentar. Oh, nanti ya. Mangke. Tutupnya sak pinten mangke kalau apa atur ke, sedap. Nah, nanti saya tunjukkan tutupnya seberapa. Yang manfaat nomor 2. Nomor kali manfaatnya gimana apa? Merangsang bintil akar. Terus nek nanem kacang-kacangan mangke kathah hasilnya. Tanaman kacang-kacangan nanti akan banyak hasilnya ya. Nah, termasuk juga tanaman yang lain yaitu menumbuhkan akar, batang, bunga dan buah. Terus nek tanaman panjenengan pupuk niki akarnya kuat, batangnya gede, terus bunganya kathah, buahnya nggih kathah, hasil panen meningkat. Jadi kalau kita pakai pupuk ini, akarnya kuat, batangnya kuat, bunganya banyak dan buahnya banyak. Karena ada loh yang sudah mencoba itu 1 hektar pakai pupuk kimia, 1 hektar pakai pupuk Pengsu. Nah, yang pakai Pengsu ini akarnya ke dalam bawah. Tapi yang pakai pupuk kimia akarnya ke samping kanan dan kiri. Sehingga kalau diinjek sebelahnya, tanaman padi misalkan, itu gampang rubuh. Apalagi kalau kena angin, gampang rubuh. Nah, terus kalau pakai pupuk ini, akarnya ke dalam, nggak gampang rubuh. Terus batangnya lebih kuat, lebih gede kalau pakai pupuk ini. Nah, kalau pakai pupuk kimia, batangnya mudah keropos, mudah lunak, mudah rubuh. Nah, terus kalau pakai pupuk ini, kenapa? Ya menika panennya meningkat. Nah, ngoten nggih. Terus dengan demikian produksi panen meningkat. Lajeng malih nggih menika daya tubuh kuat, mboten gampang kena penyakit, gak gopok. Jadi kalau pakai pupuk ini, daya tahan tanaman kuat, gak gampang kena penyakit. Yang nomor 6, mengurangi penggunaan pestisida, mergi tanamanipun kuat, mboten perlu disemprot macam-macam, tidak perlu lagi rondap lah, nopo lah, ngoten nggih. Nah, terus nek ngagi pupuk niki pestisidanya berkurang, gitu. Nah, yang ketujuh, membantu mengorek unsur hara NPK yang mengendap di dalam tanah. Sakjane panjenengan sedaya niku kan pun ngagem urene pun dangu. Kayak zaman ring atau zaman sak menika, gitu. Niku kadarnya sebetulnya banyak di tanah panjenengan sedaya niku. Teng sabin niku mengandung unsur pupuk ingkang kathah. Ning mboten saged diserap, mergi napa? Bakteri ini kathah sing pun mati. Jadi kalau pakai pupuk-pupuk kimia, gitu, kandungannya sudah banyak di sawah, tapi nggak ada bakteri yang menyerap sehingga tidak mampu masuk ke dalam tanaman. Nah, manfaat yang ke-8, pakai pupuk Hayati Pengsu ini secara lama nggak malah overdosis tapi malah memperbaiki struktur tanah. Tanah yang jenengan mangke sapi nih langsung subur, saya dangu pupuk ini saya subur. Nah, ya terus dihitung-hitung Pak, biaya pengolahan sawah sampai panen itu bisa irit sampai 50%. Lajeng hasil panennya malah meningkat 30%. Terus untungnya tiang tani makanya kalih sing pindah irit biaya
Ingkang nomor kalih panene meningkat. Jadi kalau Bapak petani pakai ini, pupuk ini, yang pertama biayanya bisa hemat 50%, terus hasil panennya meningkat 30%. Nah, cara pakainya ini yang harus diperhatikan. Terus Bapak cenderungan sedaya kedah ini ngestokaken cara pakai. Yang pertama, mergi niki cair dicampur ngangge toyo. Cara nyampur pripun? Satu tutup dicampur 1 liter air. Nek tangkine jenengan 16 liter, berarti 16 tutup. Nek tangkine 14 liter 14 tutup. Nah, ngoten nggih. Lajeng jadi kalau satu tutup pupuk untuk 1 liter air, ya. Nah, kemasannya kebetulan satu botol itu 1 liter, jadi 1 liter bisa untuk 100 liter air. Nah, dilarang mencampur dengan bahan kimia. Terus buatan pareng ngagem pupuk niki campur kali bahan kimia lain. Gak oleh campur urea, gak oleh campur pestisida. Nek jenengan tasik dereng mantep ninggal ke bahan pupuk kimia dipakai 3 hari telung dino kemudian jarak telung dino baru nembe pakai pupuk pengsu niki. Baru pakai pupuk hayati pengsu. Jadi pakai pupuk kimia jarak 3 hari baru pakai pupuk pengsu. Ingkang kali nggak menika napa? Nyemprote mergi niki semprot disemprotke enjing. Nek ngantos jam 8 leren. Mergi napa mangke jam 8 munggah niku panas. Nek panas mangke kandungan hayati di dalam pupuk mati. Nek pun disemprotne pun meresap ke tanaman dan ke tanah, benjing kenging panas boten napa-napa. Utawi nek dereng mantun nyemprote dilanjutke mangke jam 3 sore bakda ngasah. Jadi pakai pupuk ini nggak boleh pada saat matahari panas. Pagi sampai jam 8. Kalau belum selesai stop dulu, nanti sore jam 3 ke atas lanjut lagi. Tapi kalau sudah disemprot pagi sama sore, besok ada panas, nggak apa-apa karena bakterinya sudah masuk ke dalam tanaman melalui pori-pori daun atau meresap ke tanah. Nah, yang bagus, yang saya niku napa? Enjing nyemprote kecampur lamur, itu malah sae. Terus nyemprot kecampur lamur, bakteri masuk tenggene pori-pori godong, utawi masuk ke dalam tanah, maka berkembang biak. Yang bagus pagi hari bersamaan dengan embun yang menempel di tanaman dan tanah. Itu malah lebih bagus. Nah, ngoten. Lajeng malih kapan saja nyemprotnya? Nah, nyemprotnya itu 4 kali, ping sekawan. Sing sepindah sak derenge tanam. Niku sing saya disemprotin. Nek pun kadung tanam mboten merokok. Ya mereka segera disemprot. Lalu jarak 10 hari, setiap 10 hari, setiap 10 hari sampai 3 kali. Jarak 10 hari. Jarak 10 dino, jarak 10 dino, jarak 10 dino. Jadi 10 dino, 20 dino, 30 dino. Terus nyemprotnya ping sekawan. Sak derenge tanam 10 dino, 20 dino, 30 dino. Ping sekawan nggih. Jadi 4 kali penyemprotan sebelum tanam, 10 hari usia tanam, 20 hari usia tanam, dan 30 hari usia tanam. Nah niki contoh nih, ini tanaman padi sing pun disemprot nyaki pengsu, niki sing boten benten nggih. Nah ini beda ya, ini yang pakai pengsu, ini tidak pakai pengsu. Nah ini dengan usia yang sama. Niki umurnya sami, neng benten, gitu. Nah nanti nggih sing tangkotnya tuh, loh niku lak gambar tuh Pak. Ada yang tanya saya, itu kan cuma foto. Loh, nggih, sakjane kula badhe beto sawah sak tandure ning kula boten kiat. Sebetulnya saya pengen menunjukkan langsung tanah, sawah dan padinya mau saya bawa ke sini tapi saya nggak kuat. Jadi saya foto aja. Nah, terus niki di usia yang sama, yang pakai pupuk pensil itu semakin cepat ini apa namanya berbunga dan berbuah. Ini usia yang sama. Ya, pakai pupuk pensil lebih cepat berbunga dan berbuah. Ya, terus bapak-bapak, sami-sami umure tandur, niku mbrobote luwih riyen sing ngangge pengsu. Oh, malah nek jenengan biasanya mbrobot niku di skor atau apa, mboten perlu skor di semprot mana ngangge pengsu iki sae. Jadi gitu Pak. Pakai pengsu usia tanamnya sama tapi lebih cepat berbuah.
Lalu, nah ini, sing pakai pupuk pengsu anaknya lebih banyak, pohon batangnya lebih gede. Yang nggak pakai pupuk pengsu kecil, ya lah. Anaknya sedikit, bahkan ini mungkin gampang terserang hama sundep. Nah, ini beda, seger. Terus ngatung ya Pak, sing ngagem pengsu lebih sehat, lebih kuat, lebih banyak anaknya. Nah, lalu, nah di usia yang sama, niki sabene tiyang tunggal sing damel pengsu ulenane dawa-dawa, gitu. Lasih ngrempyok-ngrempyok, hasil panennya luwih kathah. Di usia yang sama, Bapak-bapak, padi pakai pengsu lebih bagus. Nah, terus niki tidak hanya untuk padi saja, sayuran juga bisa. Jatuh sebetulnya namung pantun sayuran ya saged. Ubis saged ya. Ubis bisa, kangkung saged, kangkung ya bisa. Terus buncis ya bisa, buncis ya saged. Nah, ini saat disemprot, ini sebelum disemprot pakai pengsu. Nah, ini setelah disemprot pakai pengsu. Nah, beda kan? Oke. Nah, niki yang disemprot dan yang tidak. Nah, termasuk kacang tanah, kacang brol, kacang ngeten niki sing agem pengsu hasil lebih banyak. Kacang tanah yang pakai pupuk pengsu hasil lebih banyak dibanding yang tidak. Nah, termasuk ini jagung. Ini panen raya di Ngronggot Nganjuk. Hasilnya bagus. Nah, terus jagungnya seperti ini ya. Jagungnya ngeten niki mboten bogang. Bagus ya. Nah, termasuk ketelah pohon menyoknya sampai sak depo-depo. Nah, ini pakai pupuk pengsu. Bagus. Nah, ini juga sampai tumbuhnya melebihi ukuran. Nah, ini di luar Jawa pakai untuk kakao, coklat juga bagus. Nah, ini anggur, kopi ya saged. Anggur, kopi bisa, termasuk tanaman pohon, ya, karet, terus apalagi sengon, jati dan seterusnya. Nah, saged bisa, salak bisa. Nah, terus masuk apokat bisa, apokat ya saged. Nah, ini durian ya saged. Ini durian yang sudah lama berbuah, kemudian diberikan pupuk pengsu juga bisa berbuah. Ini durian pun dangu buatan awah, Pak. Nah, mantune dirapuke pengsu terus awah lho, atus ngerti wae, saged gembel ngeten. Nah, lagi pakai pengsu. Nah, termasuk tanaman buah melon nggih saged. Ini melon bisa. Nah, timun emas juga bisa. Nah, nek jenengan wonten PPL bisa teng Sabin ngecek pH tanah, gitu. pH tanah itu nek pH-nya asam, ya, kurang dari 7, biasanya asam, itu tidak bisa subur. Nah, untuk membuat yang menjadi subur itu diberi namanya kapur dolomit. Nah, ini dicoba teng tanah gambut di Kapuas ya. Tanpa diberi dolomit, hanya pakai pengsu aja, pH tanah bisa meningkat dari 4,5 menjadi 6,5. Yang semula asam jadi basah. Nah, itu. Nah, tanamannya lebih bagus, hasil panen meningkat. Nah, termasuk nek ditimbang, Pak. Sami-sami sak karunge niku sing gempeng luwih mantep. Gitu. Nah, niki yang sudah terbukti di Kanor kemarin di Simorejo. Nah, biasanya persak tuh nggak sampai 50. Saat niki persak itu bisa sampai 60. Nah, bobotnya naik. Yang biasanya persak nggak sampai 50 kg, sekarang persak bisa 60 kg lebih. Nah, ini hitung-hitungan biaya, kita akan hemat di biaya operasional dan meningkat di hasil panen. Terus saya dihitung, untung kita tadi kathah, Pak. Ingkang sepindah untung irit biaya, ingkang angka kalih ya mereka panennya meningkat. Nah, ini contoh para petani yang sudah beli pupuk, kemudian juga menggunakannya. Nah, niki para dulur tani sing tumbas pupuke, Pak. Nah, kathah sing pun ginakaken termasuk niki
Nah, gitu. Nah, ini kelompok tani, ya kita beri informasi kemudian beli pupuknya. Nah, ini para petani sing napa hmm, pun tumbas. Nah, kathah sing tumbas, Pak. Nah, pun tumbas digenakkan kok hasilnya saya terus sami tumbas kathah. Wah, ini cuma namung tumbas tunggal botol rong botol lagi sampai dus-dusan. Nah, yang semulanya mencoba setelah digunakan kok bagus hasilnya sekarang belinya banyak ya. Oh, ini termasuk bawang merah. Nah, ini pengalaman bawang merah itu ada 3 kelompok. Pakai pupuk kimia, pakai air kencing sapi, dan pakai pengsu. Yang pakai pupuk kimia, hasilnya gede-gede tapi cepat busuk. Yang pakai pupuk sapi, kecil-kecil tapi bertahan lama. Yang pakai pengsu, hasilnya buahnya gede dan bertahan lama. Nah, ngoten Pak. Ini yang 3 kelompok. Telung bulut. Bulut pertama, bawang merah dikasih pupuk kimia, diparing pupuk kimia. Bulut yang kedua, bawang merah ngangge pupuk uyah sapi. Bulut yang ketiga, bawang merah ngangge pupuk pengsu. Sing ngangge pupuk kimia, Pak, bawangnya gede-gede neng cepet busuk, cepet bosok. Sing ngangge uyah sapi, bawangnya cilik-cilik awet. Nah, sing ngangge pengsu nggih gede, nggih awet. Masuk lagi jagung, nggih sae gitu. Mulai kecil, alit semprot, nek pun ageng dikocor, gitu. Mungkin disemprot boten kraos nek jagung nggih dikocor. Hasilnya kados ngaten. Hasilnya bagus. Nah, termasuk ini contoh padi yang pakai ini apa namanya pupuk pengsu. Kita simak sebentar. Nah, ini yang sudah pakai pupuk pengsu. Nah, ini yang tidak pakai pengsu, Pak. Nah, sesama usia 30 hari ini yang pakai pengsu, ya lah, 30 hari lebih bagus. Anak-anaknya banyak, subur. Dibanding tadi, sama usia 30 kok kurus. Nah, jadi beda ya. Nah, sangat beda. Padahal hanya beda petak saja. Itu yang pakai pupuk sama tidak. Pakai pupuk pengsu sama tidak. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang pakai pupuk pengsu. Nah, ini Pak, ini botolnya isi 1 liter, tutupnya ini. Jadi 1 liter ini, 1 tutup pupuk cair ini untuk 1 liter air. Nah, nanti kalau Bapak-Bapak misalkan ingin lebih lanjut tentang pupuk ini, bisa menghubungi di nomor ini ya. Nah, nomor ini bisa dihubungi di nomor ini. Nah, lahannya lebih subur, biayanya lebih hemat, hasil panen melimpah. Jadi, petaninya sehat, biaya hemat, panen meningkat. Nah, tasbih pangkat petani sehat, biaya hemat, panen meningkat. Nah, kenapa bisa begitu? Kok sakit ngoten? Soalnya napa? Pupuk pengsun iki ternyata bisa menjadi bioinsektisida. Ya, tanpa bahan kimia bisa memerangi wereng, sundep, kerapak, lowor, keong, bahkan tikus niku mboten doyan, Pak. Mergi batangnya mungkin atos, gak enak ambune, wereng, sundep, kerapak, lowor, keong, tikus niku mboten doyan. Nah, ngoten nggih. Jadi itu kemudian tentang harga. Nah, harga niki belum ada di toko secara bebas. Nah, biasanya kalau naik jual eceran itu 185.000 per 1 jerigen isi 1 liter. Kalau panjenengan iki rombongan, ya, rombongan tumbas sak dus, maka per botolnya cuma 150.000. Nah, gitu ya. 1 dus isi 12. Jadi kalau yang hadir ini apa namanya? Pengen membuktikan nek jenengan sedaya sing rawuh pengen buktikan kasete monggo. Nek asline regine 125. Nek khusus niki promo jenengan antuk rega nek
bareng-bareng tumbase terkumpul 12 botol sak dus isi 12 niku kula paringi regi 150 mawon per botol. Nek pami dereng betoyatra sakniki nyatet jenenge yen amprah yen saged dicatet jenenge mergo dereng betoyatra mangke nek pun betoyatra kula mriki malih kula teri 150 per botol. Nek mboten amprah kok koncone tumbas terus jenengan tingali koncone kok ngene tanggane luwih sae terus nembe pengin jenengan napa kenging rega sing asli 185.000 bahkan mungkin 200.000 nek pun kadung rebutan ngoten niku. Nah, nek jenengan sakniki pun ngersake nek enten nyoto langsung sakniki monggo tumbas 150 nggih bareng-bareng kalih sak kancane enten sak dus ditumbas ngoten isi 12 atau nek dereng ngenten nyotrone saged amprah riyin pesen riyin mangke nek pun enten nyotrone kula paringi regane sami 150 nek mboten pesen sakniki mangke regane 185 ngantos 200.000. Jadi yang Bapak yang berminat di sekarang ini harga promo 150.000 saja Pak per botol gitu. Terus yang tidak berminat sekarang, kok nanti suatu saat kok menyadari bahwa pupuk ini bagus, baru beli. Saya jualnya 200.000 per botol. Nah, jadi di kesempatan selisih 50.000 per botol. Bahkan yang beli di saya nanti bisa konsultasi, Pak. Gimana ini penggunaan pupuknya, gitu ya. Nah, itu beda kalau dengan misalkan beli ke tempat lain mungkin nggak bisa konsultasi. Nah, konsultasinya dalam hal bagaimana? Ya, ternyata Pak, niki manfaat pupuk pensiun ini luar biasa. Gitu. Jadi, kalau konsultasi kali ahli pertanian itu, tenggene dinas pertanian niku Pak, tenggene dinas pertanian niku wonten penjelasan kados ngeten Pak. Nah niki keuntungannya panjenengan tumbas teng kula. Panjenengan tumbas teng kula, mangke saged konsultasi. Nah, konsultasi ini mengenai nopo niki. Ternyata Pak, gitu. Pupuk niki, gitu, mestinya diaplikasi diterapke teng tanah. Ning meskipun mboten ndugi tanah langsung, kenging godhong-godhongi tanduran niku khasiate saged meresep dengan godhong. Jadi mboten ngrusak tanduran malah bakteri niku masuk melalui pori-pori godhong nggih saged. Niku. Yang kanggo kalih Pak, bakteri penambat nitrogen niki gitu. Bagi tanah sing musim tanam kedua niku malah sae. Mergi napa? Biasanya nek musim tanam kedua niku tandurannya abang-abang. Niku tandane kelebihan nitrogen. Nah, dengan adanya pupuk pensil ini bakterinya itu bisa menambat nitrogen. Jadi tanah yang kelebihan nitrogen sampai tandurannya abang-abang maka sakit pulih Pak ngangge niki. Terus sing saya malih biasanya musim tanam kedua juga banyak ini jerami kathah damen sing tertimbun sing gurukan dengan sakit. Lah niku nek ngangge niki maka cepet busuk damen sing pun mboten kangge sing hasil panen wingi niku menjadi pupuk karena diurai bakteri dari pupuk pensil. Nah, ini yang ketiga, Pak, wonten bakteri perambat fosfat. Nek enten tanduran sing gampang kropos, dipan sundep, napa nggih niku gitu. Nah, gampang rubuh. Niku awalnya biasanya saking ke arah fosfat lah. Pupuk niki mengandung bakteri perambat fosfat sing membuat batangnya nggak mudah kropos, batangnya kuat. Langsung malih napa? Biasanya tiang tani kan ngagem obat suket gitu, diobat suket sing godhonge wete suket niku mati ning oyote teng ngandhape tanah niku tesih urip. Nah, niku gitu. Saya suwin mangke saged bosok teng jero wonten uga-uget. Uga-ugetnya munggah mangan tanduran kula panjenengan sedaya. Lah, dengan adanya niki napa pupuk air pensu itu bisa mencegah supaya tidak ada sundep, songkro, sing nyerang tanduran kelapa yang Jadi ini dengan aplikasi pupuk air pensu bisa mencegah larva yang bisa menyerang tanaman kita. Ya, kita dengan sundep atau potong leher kalau sudah naik ke daun itu. Nah, termasuk pupuk air pensu itu mengandung bakteri ini yang nanti mengurai selulus. Nah, yang gunanya apa?
untuk memberi nutrisi bagi tanaman supaya tidak gabuk, tidak kopong. Terus bakteri nanti membantu mengurai, menyediakan selulus yang bisa menjadi unsur hara kangge tanaman klapa sedaya supados pas berbuah itu buahnya mentes. Pas buah niku mantep, mboten kopong, mboten gabuk. Lajeng malih, nggih menika pupuk herbicide iki mengandung growth hormone. Ada pertumbuhan-pertumbuhan yang membuat tanaman yang tidak sama ukurannya, yang kerdil, yang kecil, yang stunting itu bisa tumbuh kembali. Terus nek jenengan gadah tanduran kok blok bling atau sing dhuwur cendek, nah disemprot ngene iki mangke saged modot. Nah, termasuk niki ada bioherbisida. Bioherbisida menika mencegah rumput tumbuh. Jadi ora patek kesel matun asal jenengan rutin nyemprot niki 10 hari sekali. Sedasa dinten sepidah disemprot nggih pensiun niki. Nah, sing perlu dieling-eling nggih menika nggih. Satu tutup untuk 1 liter air, gitu. Nah, nek nyemprot sing sae enjing supados napa? Campur lamur. Nah, yang bagus nyemprotnya pagi, bereaksi dengan embun pagi itu malah lebih bagus. Ngoten nggih, Bapak-bapak. Nah, kalau kita ngaten, yang penting malih jenengan segera buktikan. Kathah tiyang sing nyuwun demplot iya nyuwun bukti riyen niku kedangon. Wong nggih namung 150 mawon. Gitu. Harganya juga nggak mahal, cuma 150.000. Mending langsung jenengan gunakan, biar tanaman jenengan itu, tanaman bapak itu langsung mendapat manfaatnya. Kalau nunggu demplot, nunggu orang lain menggunakan, terus lihat hasilnya, jenengan nanti rugi karena nggak segera mendapatkan manfaat dari pupuk ini. Pupuk dan lahan jenengan nggak segera subur, panennya nggak segera meningkat. Nah, cacak menang kalah cacak. Coba langsung di tanaman Bapak Ibu, langsung tinggi 150.000 wae gitu. Ben langsung terlihat khasiatnya, segera subur, terhindar dari sundep, terhindar dari potong leher, terhindar dari abang-abangan, hasil panennya bisa meningkat. Ngoten nggih, monggo segera daftar, situ sing badhe tumbas, badhe ngersakaken, langsung daftar yang mau beli. Dia nanti langsung mendapat manfaatnya, dia langsung ngrasake khasiate nyotone. Ngoten nggih, sing dereng gadah yatra bisa pesen dulu, tulis namanya dulu. Nah, didata dulu. Nggih, saking kula cukup. Sampai ketemu lagi. Petani sehat, biaya hemat, panen meningkat. Tasbih pangkat. Nah, tani sehat, biaya hemat, panen meningkat. Saya Sudalhar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.